أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatta'una aknafal ladina ya'lafuna wa yu'lafuna. Orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang mudah disuruh, yang jinak dan mudah dijinakkan. Ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Ahli surga adalah setiap orang yang mudah, yang lemah lembut, yang gampang, yang manis budi. Definisi husnul khuluqi. Husnul khuluqi ay yakuna sahlal arikati layyinal janibi taliqal wajhi qalilal fawri tibal kalimati. Budi pekerti yang baik adalah baik perangai, mudah diarahkan, manis budi, tidak cepat marah, halus bahasanya. Nanti bisa dilihat di surat 68 ayat 4 dan juga di surat Ali Imran ayat 159. Hal ini sesuai dengan perkataan ahli balaghah, al-hasanul khuluqi min nafsihi fi rahatin wan nasu minhu fi salamatin was-sayyi'ul khuluqin nasu minhu fi bala'in wa huwa nafsihi fi ana'in. Orang yang baik budi pekertinya selalu senang
dan orang yang di sekitarnya merasa aman. Sedangkan orang yang jelek budi pekertinya membuat orang di sekitarnya merasa terancam bahaya, dan dia selalu sendiri merasa capek. Nanti bisa dilihat orang yang baik budi pekertinya, surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, dan orang yang budi pekertinya buruk, surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Solusinya ada di surat Al-A'raf ayat 23 dan juga di surat Al-A'raf 56 sampai 96. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah biidillah biridhoillah, alhamdulillah kami berada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, SD Al-Falah Surabaya, menjalankan tugas mulia dan suci untuk senantiasa mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah itu M5? Yaitu mencintai Al-Quran senantiasa untuk membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita senantiasa berada di jalan yang benar, dan Allah hindarkan kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk siswa-siswi kami, para pelajar di SD Al-Falah Surabaya yang sekarang sedang libur, dan kemarin beberapa hari kita coba untuk video call untuk menyampaikan amanah dari kepala sekolah dan juga ustadz-ustadzah semuanya, agar anak-anakku semuanya senantiasa beristiqomah di dalam perilaku Islami sebagaimana yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadzah di sekolah. Ya ada sholat duhanya, ya ada tadarusnya, ya ada menghafal Al-Qur'annya, ya ada pemahaman Al-Qur'annya, sehingga diharapkan anak-anak kami ini bisa mandiri untuk melakukan sendiri dengan motivasi dari ustadz-ustadzah semuanya. Dan alhamdulillah anak-anak kami karena sudah terbiasa di sekolah ini untuk belajar mandiri, sehingga walaupun libur mereka tetap beraktivitas, membiasakan kebiasaan Islami itu di rumah masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kami senantiasa sehat walafiat, ayah ibunda bapak ibu wali murid juga sehat walafiat, demikian pula keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Falah, ustadz-ustadzah semuanya juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 2. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih merinci dalam penciptaannya pada makhluk yang banyak memiliki kekuasaan
dalam hidupnya di muka bumi, yaitu manusia. Jadi manusia ini luar biasa, disebut Bani Adam, disebut Bashar, disebut lagi insan, disebut lagi ins, dan lain sebagainya. Semuanya diharapkan berproses untuk menjadi insan yang kamil, yaitu Islamnya kokoh, imannya kokoh, dan ihsannya kokoh, seperti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa, dari bahan yang sederhana, yaitu tanah. Manusia yang sekarang ini menjadi besar dan dewasa juga dari sari pati tanah dan berbagai zat makanan yang ditumbuhkan dari tanah. Jadi marilah kita untuk ingat kepada tanah. Kita punya tanah air yang namanya NKRI. Jadi marilah kita menjadi warga bumi NKRI yang terbaik. Taat kepada P5 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga taat pada M5 Ki Hamas DA, yaitu dengan cara kita mencintai Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar mereka selamat dunia akhirat. Doa-doa kita mudah-mudahan rumah-rumah kita, sekolah-sekolah kita, masjid-masjid kita, dan bumi ini menjadi yaitu baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Lihat di surat 70 ayatnya 19 sampai 35. Dan ingat pula bahwa kita hidup di tanah ini dan juga nanti kita akan mati, akan dikuburkan di tanah ini, dan kita pun akan dibangkitkan dari tanah ini. Oleh karena itu, marilah kita berbuat yang baik ya di atas tanah, berarti kita masih hidup. Kalau sudah di dalam tanah berarti kita sudah dikubur. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 151 sampai 157 dan juga surat 20 ayat 15 dan surat 20 ayat 55. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu hidupnya di dunia sampai datang waktu ajal dan kematiannya. Jadi kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Allah dirahasiakan kapan datangnya. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap setiap hari karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Nanti dilihat di surat 20 ayat 15. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan perjalanan sesudah kematian, yaitu waktu dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan. Meskipun banyak di antara manusia yang masih ragu-ragu. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 mereka ragu-ragu. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 mereka tidak yakin. Al-Baqarah 1 sampai 5 mereka yakin dan percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti dia. Manusia yang ragu tentang dibangkitkannya nanti pada hari kiamat adalah didasarkan pada jalan pikirannya yang pendek dan sederhana, yaitu bagaimana mungkin manusia yang sudah mati dan tubuhnya hancur menjadi satu dengan tanah atau bahkan menjadi zat bagi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kemudian dimakan manusia generasi berikutnya dan menjadi daging ataupun kekuatan bagi manusia lain.
Bagaimana ini semua dapat dibangkitkan? Seperti sedia kala ketika seseorang itu masih hidup dengan tubuh yang segar dan sehat. Makanya kita ini diberi kitab suci supaya kita ini tahu siapa kita ini dan kita tugas hidupnya apa, tujuannya apa, fungsi hidupnya apa. Kalau kita tidak mau memahami kitab suci, bertafakoh fiddin, maka kita tidak akan tahu. Oleh karena itu, marilah kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan seluruh materi-materi Islam yang luar biasa menumbuhkan iman dan takwa kita semakin baik. Mestinya apabila kemampuan pikirannya tidak dapat mencapai atau tidak dapat memahami kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia yang sudah mati, seharusnya menyadari bahwa ilmu dan kemampuan pikirannya memang terbatas. Jadi ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, makanya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Kita lemah, kita minta kuat. Kita sakit, kita minta sehat. Kita susah, kita minta senang. Kita fakir, minta kita kaya, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang doib, yang lemah, yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di surat kedua ayatnya 255 sampai 257 dan juga surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Tentang kapan waktu datangnya hari kiamat pun kita tidak mengetahui. Semua itu adalah bagian dari ilmu dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Surat Al-A'raf ayat 187. Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ayat ini menunjukkan lagi bukti-bukti keesaannya dan kekuasaannya untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Dialah yang menciptakan manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam ini dari saripati tanah. Setiap kejadian manusia pasti mengandung unsur zat tanah. Jika diperhatikan proses kejadian manusia, lebih jelas lagi bahwa kejadiannya dari tanah. Kejadian manusia dalam rahim diawali dari nutfah, yaitu pencampuran antara sel mani laki-laki atau sperma dengan sel telur dari perempuan atau ovum. Disebabkan berasimilasi dengan zat makanan, maka nutfah yang sudah bercampur itu berkembang menjadi janin. Kemudian keadaan itu berubah sampai menjadi bayi. Sel hidup itu tersusun dari zat-zat yang bermacam-macam dan zat itu sendiri hakikatnya terdiri dari unsur kimiawi yang mati seperti zat besi, zat air yang berasal dari tanah. Demikian pula zat makanan baik dari tumbuhan maupun dari daging hewan tersusun dari zat unsur kimiawi yang berasal dari tanah. Dari zat-zat makanan ini pula terbentuk sel mani yang ada pada manusia atau hewan. Demikian dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, unsur kimiawi yang mati itu menjadi sel hidup dan akhirnya menjadi manusia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah.
Tetapi secara tidak langsung beberapa teori yang berkembang tentang asal kehidupan menerangkan bahwa tanah berperan penting di awal proses. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan konsep lama, abiogenesis, yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari benda mati. Sejak lama, abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling dapat diterima untuk teori asal kehidupan, sampai kemudian hukum biogenesis, asal kehidupan dari kehidupan yang lain, lebih populer seiring dengan perkembangan mikrobiologi modern. Pendalaman konsep abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup, asam amino, protein dan sebagainya, sampai DNA. Secara alami tanpa ada kehidupan sebelumnya. Keberhasilan yang paling terkenal adalah teori subprimitif, ketika percobaan berhasil mensintesis molekul-molekul organik dari gas organik pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi terbentuk. Hasil ini dikembangkan dari beberapa teori abiogenesis yang berkembang. Paling tidak dua di antara membicarakan kemungkinan asal kehidupan dari tanah dan batuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami juga sahabat-sahabat guru semuanya dan anak-anak kami, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, presiden kami dan juga para menteri kami dan juga para pahlawan kami, seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.